أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar radio kita FM dan juga pemirsa TV Sunnah yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di siang hari ini, di hari Ahad ya, di hari yang ke-6 bulan Agustus ya 2023 ya. Kita akan hadirkan keluarga muslim program acara rehat yang dimana di Ahad siang kita akan simak ya kisah dari orang-orang soleh terdahulu ya keluarga muslim ya. Yang dimana di siang hari ini kita akan simak kisah dari Ali bin Ali ya keluarga muslim ya. Seperti apa untuk kisah dari orang soleh ini ya keluarga muslim ya. Kita akan hadirkan untuk kajiannya bersama Ustadz Abdul Salam LC Hafidhullah Ta'ala. Langsung saja keluarga muslim kami hadirkan dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV Sunnah dan juga para pendengar radio kita yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga walillahil hamd pada kesempatan kali ini kembali kita insyaallah taala ya bersama-sama menyimak kisah dari orang-orang saleh, yaitu para tabi'in, yang mana tentunya ya kisah-kisah tersebut bisa menjadi inspirasi untuk kita, motivasi untuk kita ya, dalam melakukan amal saleh, dalam menjalani kehidupan ya, di dunia ini ya, dan juga tentunya menjadi ya teladan untuk kita ketika beribadah ya, ataupun menjalankan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, ya sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumul akhir. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita termasuk dari ya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya bisa bertemu dengan beliau di surga Firdaus al-A'la insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian ya pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kali ini datang dari seorang tabi'in yang ya tentu berasal dari keturunan yang tidak asing ya, yang juga menjadi anak cucu ya, ataupun anak yang diangkat atau yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu dari beliau ya. Jadi cucu dari Ali bin Abi Thalib bernama Ali bin Husain. Jadi pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nasabnya ya ini adalah, atau beliau ini adalah namanya sama seperti kakeknya Ali, bapaknya bernama Husain ya, yang mana Husain ini adalah anak dari Ali bin Abi Thalib ya. Dan Ali bin Abi Thalib tentu tidak asing lagi ya di telinga kita. Beliau adalah anak yang diasuh, seorang anak saat itu masih kecil ya, yang diasuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukannya ya secara kekeluargaan, Ali bin Abi Thalib ini adalah
anak dari pamannya, ya berarti sepupuan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita masuk kepada Ali bin Husain, tentu kalau kita membahas tentang kakeknya yaitu Ali bin Abi Thalib, begitu banyak ya jasa-jasa beliau radhiyallahu anhu dan sifat-sifat mulia dari beliau, bahkan ya dikisahkan di antara yang paling terkenal yaitu adalah kemurnian hatinya, keikhlasannya, dan potensi kebaikan yang besar yang ada dalam diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga beliau ini merupakan salah satu dari orang-orang yang pertama masuk Islam ya, dari kalangan anak kecil. Kalau digabungkan ya di beberapa kategori atau klasifikasi orang-orang yang pertama kali atau beriman kepada Rasul SAW, maka Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari keempatnya, ya, yaitu Khadijah tentu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Dan di kisah ketika beliau mengumumkan ya, keimanannya kepada keluarganya, hal tersebut membuat kaget anak kecil ya, yang ya baru umur mumayyiz, yang belum sampai pada artinya umur yang dewasa ya, atau menjadi seorang pemuda, belum ya, masih kecil, akan tetapi baru sekedar mumayyiz saja, tapi beliau ini ternyata mampu ya menantang dunia. Bahkan mereka ya, para pemuka Quraisy mengatakan bagaimana mungkin seorang lelaki kecil yang biasa saja ini ya, saat itu mungkin masih dilihat remeh oleh mereka karena posisinya dia adalah, atau beliau adalah anak kecil. Bagaimana mungkin katanya seorang lelaki biasa ya, anak kecil ini mampu menantang dunia. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Dan benarlah seiring berjalannya waktu ya, beliau menjadi salah satu dari 4 khalifah atau khulafa ar-rasyidin, menjadi salah satu dari pemimpin kaum muslimin yang terbesar. Baik. Kemudian ya, secara nasabnya maka Ali bin Abi Thalib melahirkan atau memiliki ya, anak bernama Husain ya. Kemudian Husain ini menikah dengan salah satu dari putri Raja Persia. Jadi singkat cerita ya, di masa Ali bin Abi Thalib dan seterusnya ya, Persia itu sudah mulai tertaklukkan atau dikalahkan, dan Raja Persia saat itu Yazdajir ya, dia juga meninggal. Kemudian ada 3 putri ya, putri-putri dari Raja Persia tersebut, yang salah satunya dipersunting oleh Husain bin Ali. Kemudian yang 2-nya ya juga dinikahi oleh anak-anak dari para sahabat, yaitu anaknya Umar bin Khattab dan anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana tujuan dari pernikahan tersebut, tentunya ya salah satu tujuan utamanya adalah dakwah ya kepada orang-orang Persia, terlebih ini adalah putri raja. Maka walillahil hamd, Syahzinan, yang nama aslinya Syahzinan, yang berarti dalam bahasa mereka adalah sang penguasa wanita, artinya wanita penguasa ya. Ini kemudian masuk Islam ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahannya dengan Husain bin Ali. Dan bukan hanya ya, pernikahan kemudian masuk Islam sekedar formalitas saja, tidak, akan tetapi ia pun ya, Syahzinan ini menjadi seorang wanita muslimah yang teguh pendiriannya ya pada keislamannya, kemudian mengganti namanya atau menjadikan namanya menjadi seperti atau nama-nama yang baik ya, yang bernama Ghazalah. Kemudian dari pernikahan antara Husain bin Ali dengan Syahzinan atau Ghazalah tadi,
melahirkan salah seorang anak yang dinamai dengan nama kakeknya, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebesaran nama Ali bin Abi Thalib, maka dinamakanlah beliau ini Ali. Akan tetapi bedanya adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Dan sebagaimana ayahnya dan juga kakeknya, Ali bin Husain mewarisi kemuliaan akhlak mereka, dan dikatakan juga anak tersebut mempunyai wajah yang tampan dan menarik. Namun sayangnya, qadarullah, ibundanya meninggal dunia masih dalam masa nifasnya. Maka Ghazalah ini tidak sempat mengasuh anaknya dari pernikahan Husain bin Ali, yaitu Ali bin Husain, sampai remaja, hanya beberapa hari saja karena meninggal dunia masih dalam keadaan nifasnya. Dan kemudian diasuh oleh budak milik Husain bin Ali, dan tidak mengenal ibunya, belum mengenal ibunya sama sekali karena baru hitungan hari saja. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kebaikan-kebaikan dalam dirinya, karena beliau ini memiliki seorang ayah yang begitu teguh keimanannya, seorang anak dari Ali bin Abi Thalib, yang tentunya mewarisi begitu banyak sifat dan akhlak yang baik dari ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkembanglah anak tersebut dari masa ke masa sampai pada umurnya sudah mumayyiz, kemudian sudah baligh, diajarkan terus-menerus ilmu dari ayahnya Husain bin Ali. Dan madrasah pertamanya, karena ibundanya sudah tidak ada, maka madrasah pertamanya ini adalah Husain bin Ali. Yang kemudian setelah itu beliau juga dikirimkan atau dilepas untuk menuntut ilmu di Masjid Nabawi, di mana di sana berkumpul para ulama dari kalangan para sahabat yang masih hidup saat itu, dan juga para tabi'in generasi awal, di mana ini masih tergolong generasi-generasi keemasan dari para sahabat dan juga tabi'in, atau akhir dari masa sahabat dan awal dari generasi tabi'in. Kemudian para ulama ini pun membacakan kitabullah, membacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna-maknanya, maksud dan tujuan tentang hadis tersebut. Di samping mereka juga tentu tidak lupa dengan sirah an-nabawiyah, tentang perjalanan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus menjadi bisa dikatakan berarti kakek atau buyutnya siapa? Ali bin Husain ini. Dan membacakan syair-syair Arab kepada mereka untuk membuka mata terhadap keindahan negeri mereka. Dan ini pengetahuan yang tentunya mubah tentang kenegaraan ataupun tentang tata bahasa dalam syair-syair tersebut. Dan di umurnya yang mulai beranjak menjadi dewasa, beliau terus menghiasi dirinya dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu keunikan tersendiri yang dikatakan oleh para sahabat saat itu, para guru-gurunya, bahwa Ali bin Husain ini dibandingkan dengan murid-murid yang lain, beliau memiliki hati yang tidak pernah terpaut kepada sesuatu begitu dalam, artinya begitu cintanya, begitu senangnya, kecuali dengan keterpautannya kepada kitabullah ta'ala, itu Al-Quran. Jadi benar-benar menyukai mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mempelajari tafsir-tafsirnya. Kemudian dikatakan juga perasaannya pun tidak pernah tergetar kepada suatu persoalan tertentu
sebagaimana bergetarnya kepada surga dan neraka. Maka beliau setiap kali mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis penjelasan tentang surga, berbinar-binar matanya seolah-olah ia terkagum, rindu, ingin cepat menggapai surga tersebut. Namun sebaliknya, ketika mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis penjelasan tentang neraka, maka dirinya atau tubuhnya bergetar seolah-olah dirinya sedang terbakar api neraka tersebut. Bahkan dalam satu potongan kisah pernah ditemukan bahwa Ali bin Husain sedang berdoa di bawah Ka'bah atau di hadapan Ka'bah sambil menangis bercucuran air mata, merintih. Dan para penduduk Mekah saat itu atau orang-orang yang ada di sekeliling yang sedang bertawaf mendengar rintihan dari Ali bin Husain ini. Kemudian salah satunya bertanya, ada apa atau kenapa engkau sampai segininya? Bukankah engkau ini memiliki 3 keutamaan katanya? Nanti akan disebutkan keutamaan yang dimaksud. Kemudian jawaban dari Ali bin Husain. Tapi pada intinya di situ beliau berdoa seolah-olah beliau ini orang yang akan atau bahkan sudah terkena api neraka, seolah-olah sedihnya, rasa takutnya melebihi orang-orang yang ada di luar sana ketika mendengar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mendengar kisah-kisah ataupun juga sifat yang disebutkan dari para penghuni neraka dan azab-azab neraka tersebut. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan pemuda Bani Hashim ini yaitu Ali bin Husain dalam hal ibadah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai tingkat tertinggi sehingga beliau ini terkenal dan dijuluki dengan beberapa julukan. Di antaranya yang pertama adalah Zain al-Abidin, Zainul Abidin atau Zainal Abidin, yang artinya adalah perhiasannya para ahli ibadah. Jadi dijuluki, dan ini sepakat mereka memanggil atau menjuluki Ali bin Husain dengan Zain al-Abidin karena melihat ketakwaan beliau, ibadahnya beliau yang begitu giat, yang begitu bersemangat, meskipun beliau ini tidak terlihat seperti orang yang berbuat dosa atau terlalu banyak melakukan kesalahan. Namun sejatinya itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang beriman. Ketika dibacakan Al-Qur'an, bergetar hatinya dan memunculkan rasa takwa di sana. Kemudian beliau juga disebut atau dijuluki sebagai As-Sajjad, orang yang suka atau sering bersujud karena banyaknya ibadah beliau, salat beliau, dan seringnya dari kawan-kawan atau sahabat-sahabatnya melihat bahwa Zain al-Abidin atau Ali bin Husain ini berlama-lama dalam sujudnya, memohon kepada Allah, menangis, berdoa, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebut atau dijuluki sebagai Az-Zaki, dengan zai bukan dengan zal, Bukan berarti beliau tidak cerdas, tapi Az-Zaki yang dijuluki atau yang didapatkan julukan ini yang dimaksud adalah orang yang hatinya suci, yang bersih hatinya. Ali bin Husain ini tentunya berkat dari atau buah dari ajaran didikan ayahanda beliau yaitu Husain bin Ali, yang mana juga tentu belajar langsung dari Ali bin Abi Thalib, yang juga Ali bin Abi Thalib ini belajar langsung dari Rasulullah SAW. Maka runtutan nasabnya ini sudah tidak bisa diragukan lagi, dari keturunan Rasulullah, dari segi nasabnya, keluarganya, kemudian juga dari sisi kedekatan mereka kepada Rasulullah SAW.
ada ya salah satu kisah yang diceritakan tentang Ali bin Husain yang tadi kita singgung sedikit, bahwasanya beliau sempat di hadapan Ka'bah menangis terseduh-seduh, kemudian ditanya oleh seseorang, ada apa gerangan, ya kenapa engkau menangis sebegitunya sedangkan engkau ini memiliki 3 hal ya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian beliau ini mengatakan, Taus namanya ya, beliau mengatakan yang pertama adalah engkau cucunya Rasulullah SAW, keturunan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, engkau mendapatkan syafaat dari kakekmu. Ya. Yang ketiga, engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Kurang lebih Taus mengatakan seperti itu. Apalagi yang perlu ditangisi. Dan inilah orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dengan kerendahan hatinya Ali bin Husain menjawab, wahai Taus, sekalipun aku termasuk dari keturunan Rasulullah SAW, namun keturunan itu tidak menjadikan diriku aman dari rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sejatinya seorang ahlu al-bait ya, ahlu baiti Rasulullah SAW. Sejatinya keturunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mereka membanggakan nasab kemudian melakukan perbuatan yang mereka sukai tanpa dilandasi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti orang-orang yang mengaku dia keturunan Rasul SAW tapi akhlaknya jauh sekali dari Rasul SAW. Anak cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pastinya ya, jika ia benar-benar menjaga nama baik Rasulullah, nama baik dari keturunan Rasulullah SAW, maka mereka akan buktikan dengan ketakwaan mereka. Bahkan beliau mengatakan tidak ada gunanya ya keturunan nasab itu kalau tidak diiringi dengan ya kebaikan akhlaknya, ketakwaannya, keimanannya kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh kakek mereka Rasulullah SAW. Dan tidak menjadikannya aman dari azab Allah. Bahkan Rasulullah pun pernah mengatakan kepada Fatimah, kepada pamannya Al-Abbas dan yang lainnya, ya keluarga beliau, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Ya. Maka solusinya adalah ya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau ajarkan. Tapi kalau tidak, maka Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya atau beliau membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Mu'minun. Beliau mengatakan itu setelah aku mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya maka apabila sangkakala ditiupkan, tidak ada lagi pertalian keturunan atau nasab ya di antara mereka pada hari kiamat itu. Artinya beliau mengetahui betul ya, beliau ya sangat mencintai Al-Qur'an dan mengetahui mendalami makna-maknanya sehingga beliau pun ya paham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap maukah itu keturunan Rasulullah atau bukan, kalau dia bukan termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT, maka tidak akan aman dari azab Allah. Kemudian yang kedua dijawab oleh Ali bin Husain, adapun tentang syafaat kakekku kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya ya, dan mereka tidak akan memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang dimaksud pun ya tetap akan didapatkan ya oleh orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bisa orang yang tidak bertakwa, beriman, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk mendapatkan syafaat tersebut, beliau berusaha sebaik mungkin ya bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya kata Allah Subhanahu wa taala, atau merekalah orang-orang yang diridhai ini yang mendapatkan ridha dari Allah, yang
juga nanti akan diberikan syafaat, ya, entah itu dari para Rasul, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari para, ya, orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga tentang rahmat Allah, maka ia akan diberikan kepada orang yang selalu berbuat kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah amatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka beliau mencontohkan kepada kita semua jamaah sekalian atau pemirsa dan juga pendengar sekalian, bahwa orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, beriman, ya, dan mengamalkan amal saleh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, ya, dan juga keutamaan, ya, zuhudnya, rendah hatinya Zain al-Abidin ini memancar ke seluruh penjuru, ya, negeri kaum muslimin, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mencintai ilmu, yang memperhatikan tentang maslahat kaum muslimin, kecuali mereka seluruhnya mengetahui siapa itu Ali bin Husain, ya, dengan keutamaan-keutamaannya dan popularitasnya, ya, bukan ditandai dengan nasabnya karena dia adalah keturunan Rasulullah, tidak, akan tetapi terpancarnya popularitas beliau ini atau kemasyhurannya karena ketakwaannya yang diiringi dengan perbuatan atau amalan-amalan yang baik yang sesuai dengan ajaran, ya, kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kisah sebenarnya yang menunjukkan juga, salah satunya menunjukkan tentang bagaimana sikap beliau, ya, terhadap orang-orang yang membenci beliau, ya, sehingga beliau ini begitu disukai, ya, dicintai oleh para penduduk atau masyarakat, ya, dan secara umum kaum muslimin. Di antaranya, ya, adalah salah satu kisah ketika Zain al-Abidin atau Ali bin Husain ini dicemooh, ya, oleh seseorang, kemudian orang tersebut tidak dibalas oleh Ali bin Husain, dan orang tersebut menceritakan bahwa setelah melihat saya, jadi ketika itu Ali bin Husain, ya, mendatanginya dan tidak membalasnya, bahkan melarang, ya, orang-orang yang bersama beliau ini untuk tidak mencaci kembali, untuk tidak membalas, ya. Namun orang tersebut, ya, sebagaimana orang yang berbuat salah, ya, dia ketakutan karena melihat Ali bin Husain beserta para kawan-kawannya di situ menghadapi orang tersebut. Namun, ya, ketakutan itu bertambah karena pancaran kebaikan dari Ali bin Husain. Jadi pemirsa dan juga pendengar sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang, ya, kalau bahasa kita zaman sekarang membuli, ya, mereka tidak akan berhenti kecuali kalau kita balas dengan kebaikan, maka dia akan punya rasa justru rasa tidak enak, ya, justru menjadi takut untuk membuli kembali, ya. Dan itu dibuktikan, ya, oleh para pakar, ya, dalam masalah ini. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Ali bin Husain. Kemudian, ya, orang tersebut bercerita, setelah melihat saya ketakutan dan terkejut, ia pun menatap saya dengan wajah penuh keceriaan, mengamankan dan menenangkan saya. Yang tadinya, ya, seolah-olah para sahabat-sahabat Ali bin Husain ini seolah-olah ingin menyerang, ya, orang tersebut. Orang tersebut kemudian mengatakan lagi, ya, kamu telah, atau Ali bin Husain mengatakan, engkau telah mencaciku dengan apa yang engkau ketahui. Sedangkan yang engkau tidak ketahui jauh lebih banyak dari itu. Justru Ali bin Husain, ya, membalasnya bukan dengan cacian lagi, bukan merendahkan orang tersebut, bahkan beliau mengatakan, yang engkau katakan itu baru yang engkau tahu saja, yang engkau belum tahu lebih banyak dari itu. Artinya beliau mengakui, ya, kesalahan-kesalahannya, bahkan
ya, dengan kerendahan hatinya sekali lagi, ya, beliau mengakui bahwa beliau tidak, ya, orang yang begitu suci, bahkan mengatakan yang tidak engkau ketahui lebih banyak, jauh lebih banyak dari itu. Kemudian ia melanjutkan, apakah engkau mempunyai kebutuhan yang bisa dibantu? Coba kita lihat pemirsa dan juga pendengar sekalian, Ali bin Husain, ya, dengan bulian seperti itu, dengan ejekan seperti itu, justru membalasnya dengan sebuah kebaikan, yaitu bertanya kepadanya, ya, apakah engkau punya kebutuhan yang bisa aku penuhi? Mau diberi hadiah oleh Ali bin Husain. Dan dengan pertanyaan itu, aku merasa sangat malu sekali, ya, sehingga tidak mampu mengatakan apa-apa, ya. Dan ketika melihat rasa malu saya, ia melepaskan baju yang dipakainya dan diberikan kepada saya atau kepadaku, katanya. Jadi Ali bin Husain kemudian melepas baju kebesarannya dan diberikan kepadanya. Dikasih hadiah. Orang membuli, orang mencemooh, dikasih hadiah oleh Ali bin Husain. Dan beliau, ya, Ali bin Husain menyuruhku untuk menjualnya dengan 1000 dirham. Dan seluruh uangnya untukku. Jadi, ya, sama saja dengan dikasih uang 1000 dirham. Dijual ini harganya 1000 dirham, silahkan ambil uangnya. Ya, Masya Allah. Dan ini tentu kalau kita lihat, ya, pada diri kita atau zaman kita sudah tidak ditemukan lagi orang-orang seperti ini. Dan pada akhirnya orang tersebut mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tersebut mengakui, ya, nasabnya, kebesarannya, kemuliaannya bukan dari garis keturunannya saja, ya, bukan dari garis keturunannya saja, tapi dari kemuliaannya. Kemudian beliau mengatakan, inilah benar-benar engkau, aku bersaksi engkau adalah cucunya Rasulullah SAW, karena mencerminkan, ya, akhlak sifat yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara singkat pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beliau ini juga sering sekali, ya, atau punya suka, ya, atau punya hobi dalam bersedekah secara diam-diam. Dan ini tentunya belajar dari para sahabat seperti Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan juga para sahabat yang lain termasuk ayah atau kakeknya. Jadi, ya, beliau senantiasa setiap malamnya itu memberikan sedekah berupa, ya, makanan diangkut, ya, oleh beliau sendiri, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang fakir, ditaruh di rumahnya, sehingga mereka pada pagi harinya mendapati ada makanan, ada sedekah atau ada hadiah yang mereka tidak tahu siapa yang memberikan hadiah tersebut. Dan para atau masyarakat Madinah, ya, warga Madinah ini, mereka baru menyadari setelah wafatnya atau meninggalnya Ali bin Husain. Saat beliau dimandikan, ya, ada salah satu dari mereka bercerita bahwa di bagian pundaknya itu ada bekas hitam. Apakah ini, katanya. Kemudian, ya, di antara mereka menjawab bahwa Ali bin Husain senantiasa membawa dengan pundaknya sendiri, ya, sedekah tersebut yang dibagikan ke seluruh, ya, penduduk Madinah atau 100 penduduk Madinah yang membutuhkan. Artinya beliau melihat orang-orang yang membutuhkan, ya. Dan dibawalah oleh dirinya karung-karung, ya, tepung, ya, ataupun gandum, ya, dan dibagikan ke 100 rumah di Madinah. Maka barulah di situ penduduk Madinah menyadari bahwa selama ini orang yang bersedekah yang tidak diketahui siapa orangnya, beliau adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dari kebaikan akhlak dari beliau adalah beliau senantiasa atau sering, ya, memerdekakan hamba sahaya atau budak yang itu ditujukan tentunya untuk atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil beliau meminta kepada orang yang dibebaskan tersebut, budak yang dibebaskan tersebut, mintakanlah doa kepada
Allah Subhanahu wa taala untukku, ya Allah ampunilah dosa Ali bin Husain. Dan seluruh manusia, seluruh kaum muslimin yang ada yang mengetahui tentang hal tersebut, ya, dari sifat-sifatnya, kemuliaannya, tidak ada yang tidak cinta, tidak ada yang tidak mengagumi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Dan diceritakan juga, ya, salah satu kisah yang menunjukkan popularitasnya, ya, dengan ketakwaan, kemuliaan dirinya. Suatu saat, ya, beliau ini pernah datang untuk melakukan ibadah di Ka'bah, ya, tawaf dan yang lainnya. Kemudian, ya, beliau bertakbir, bertahmid, ya, didengar oleh orang-orang yang sedang bertawaf. Kemudian mereka langsung membelah, ya, lautan manusia tersebut, ya, dengan atau ketika mendengar yang diucapkan oleh Ali bin Husain. Ya, kemudian beberapa orang bertanya, siapa orang ini? Aku tidak mengenalnya. Ya, kemudian dijelaskan kepadanya dan juga orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak ada orang yang tidak mengetahui tentang orang tersebut. Beliau adalah Ali bin Husain, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang diketahui dengan kemuliaannya dan terkenal dengan ya, ketakwaannya, bukan dengan sekedar nasabnya, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya banyak sekali keutamaan yang bisa kita pelajari, kemudian bisa kita amalkan, ya, bisa kita teladani dari Ali bin Husain, atau disebut sebagai Zain al-Abidin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti mereka, orang-orang yang saleh dari generasi tabi'in, dari generasi para sahabat ridwanullahu anhum jami'an. Demikian apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.